menjelaskan bagaimana tata cara dari salat Jumat beserta khutbah. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian atau maksud dari salat Jumat. Jadi yang dinamakan dengan salat Jumat itu adalah salat yang dilakukan pada siang hari, tepatnya di hari Jumat, dengan beberapa syarat tertentu. Di antaranya adalah dikhususkan kepada orang laki-laki. Kemudian si laki-laki ini muslim, bermukim, dan mukallaf. Kemudian syarat-syarat sahnya salat Jumat diantaranya adalah, yang pertama adalah tempat diadakannya salat Jumat itu harus tempat tertentu. Yang kedua, jumlah jamaah yang melakukan salat Jumat itu sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki. Kemudian dilakukan dalam waktu zuhur. Dan yang terakhir adalah sebelum salat Jumat itu harus didahului dulu dengan 2 khutbah. Selanjutnya adalah rukun khutbah. Yang pertama itu adalah membaca Al-Fatihah di dalam 2 khutbah. Kemudian membaca selawat kepada Nabi SAW dalam 2 khutbah. Kemudian berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 2 khutbah. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah. Dan yang terakhir itu adalah memohon ampunan atau maghfirah kepada para mukmin pada khutbah yang kedua. Kemudian kita akan menyebutkan tentang syarat-syarat dari khutbah. Yang pertama adalah isi rukun khutbah harus didengar oleh 40 orang ahli Jumat. Kemudian berturut-turut antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Menutup aurat. Dan yang terakhir adalah suci tempat, suci badan, dan suci pakaian. Adapun beberapa hal yang disunatkan dalam pelaksanaan salat Jumat ataupun dalam pelaksanaan khutbah itu adalah, yang pertama, mandi dan membersihkan tubuhnya, memakai pakaian putih, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, doa dan zikir, serta tenang di saat khatib membaca khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara pelaksanaan salat Jumat beserta khutbah. Yang pertama, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi ketahuilah wahai saudaraku sekalian, dunia ini layaknya tempat kita berteduh. Dunia ini layaknya sebuah pohon besar yang dimana kita akan bernaung di bawahnya ketika akan tibanya terik matahari. Jadi seandainya kita melupakan dunia, maka sungguh kita akan mendapati akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang abadi itu bukanlah kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah tempat kita untuk bercocok tanam, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kembali ke akhirat. Sesungguhnya kehidupan kita yang abadi itulah kehidupan di hari esok, di hari kiamat, yakni hari di mana akan hari di mana di setiap amal kita akan dihisab, yakni hari kiamat. Jadi ketahuilah wahai saudara, sesungguhnya dunia ini hanyalah titipan. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat kita untuk berteduh untuk selamanya. Dia ini ibarat sebuah pohon besar yang akan tumbang ketika diterpa angin. Begitupun dengan dunia, ketika masanya telah tiba, maka Allah akan menghancurkan semuanya dan akan mengembalikan serta akan meratakan dunia ini seperti semula yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada untuk selama-lamanya. Jadi, berhentilah engkau mengejar dunia, karena dunia ini layaknya fata morgana. Semakin engkau kejar, maka ia semakin menjauh. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk memikirkan kehidupan dunia, sehingga engkau lalai untuk mempersiapkan bekal untuk kembali ke kehidupan abadimu. Jadi, manfaatkanlah dunia ini sesuai dengan apa yang Allah kasih, sesuai dengan apa yang Allah tuntun, dan sesuai apa dengan perintah
Khutbah kedua membacakan semua rukun dari yang pertama sampai yang terakhir. Khutbah yang kedua kita mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tata cara pelaksanaan salat Jumat beserta khutbah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.